PCR lebih dari 3.000 sampel setiap hari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, izin mengupdate situasi ya. Situasi dalam 7 hari terakhir banyak kabar yang kurang menggembirakan, tapi juga banyak berita yang insya Allah konsisten dalam hal-hal yang sifatnya membaik ya. Yang pertama bisa dimonitor selama 2 hari terakhir pelaporan kasus sudah di bawah 100 lagi sebagai pola yang memang sudah kita pahami, sehingga lonjakan yang pernah 900 itu memang anomali atau istilahnya spike, itu sudah kita lewati. Dan kabar dari Panglima yang dites kembali sembuh itu juga sudah banyak, tapi nanti kita update di minggu depan. Nah, hal ini berpengaruh kepada angka reproduksi COVID kita. Angka reproduksi COVID kita dalam 2 minggu terakhir menjadi kurang baik di angka 1,73. Jadi ini pertama kali Jawa Barat angka reproduksi COVID yang rata-rata di bawah 1 sekarang melewati angka 1. Tapi dengan berita 2 hari terakhir di mana kasusnya kembali ke pola yang kita pahami, tentunya angka reproduksi COVID kita insya Allah bisa kita kendalikan lagi menjadi di bawah 1. Yang kedua, minggu ini akan ada proses transfer dari level kewaspadaan provinsi akan menggunakan level kewaspadaan gugus tugas penanggulangan nasional ya. Jadi yang tadinya 5, hitam merah, kuning, biru, hijau akan bergeser di translasi menjadi merah, oranye, kuning, hijau. Sehingga hari ini belum ada pengumuman status yang terkait dengan level kewaspadaan karena sedang mengadakan proses translasi. Nah, apapun itu, kegiatan pendidikan, tolong media monitor, seharusnya tidak boleh ada yang tatap muka ya, kecuali zona hijau. Jadi saya mohon masyarakat dan media juga melaporkan kalau ada kegiatan-kegiatan pendidikan yang memaksa tatap muka padahal status wilayahnya tidak hijau, itu adalah pelanggaran. Jadi kita semua harus saling mengingatkan, baik dari gugus tugas maupun dari orang tua, dari media. Jika ada, tolong melaporkan ke gugus tugas masing-masing, karena aturan SKB 4 menterinya sudah jelas. Selama belum berstatus hijau, maka tatap muka itu tidak boleh dilakukan. Sehingga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, karena hari ini hari pertama tahun ajaran baru, semua masih dilaksanakan secara daring atau online. Kemudian kita melaporkan per minggu ini data-data sudah berhasil kami terima, yaitu adalah yang kemarin ditanyakan terkait jumlah yang meninggal tapi dalam status yang belum tentu positif ya. Karena memang secara arahan yang dilaporkan selama ini adalah yang meninggal dunia dalam status sudah diswab dan hasilnya positif sekitar 180. Tapi yang meninggal dalam status ODP dan PDP yang belum tentu itu COVID ya, tapi karena dapat status ada 1950. Jadi saya ulangi lagi, data itu mulai hari ini dan besok sudah akan ada di Pikobar untuk orang atau siapapun yang ingin mengetahui kondisi yang meninggal dunia. Karena kondisi yang meninggal dunia bisa saja dia penyakit yang bukan COVID, tapi karena dia mudik ya dalam status sehingga masuk kategori ODP. Jadi tolong wartawan tidak menerjemahkan ya, tidak menerjemahkan yang meninggal ODP PDP ini sebagai kasus positif COVID. Karena yang
ODP PDP, kalau di swabnya positif ya dia bergeser grupnya menjadi yang meninggal positif COVID. Ini adalah ODP PDP yang belum tentu COVID, ada 1950. Kemudian ada pertanyaan, berita baik di Jawa Barat, sudah berminggu-minggu setiap dilakukan tes yang sekarang totalnya PCR itu swab ada 88.000, itu positivity rate-nya ada di 4,3%, maaf 4,2%. Jadi ini berita baik, artinya dari setiap 100 tes swab orang Jawa Barat mah hanya 4 orangan lah, 4,2 orang yang positif. Di provinsi lain di Jawa ada yang 30%, ada yang 12%. Nah, WHO memberikan syarat barang siapa bisa positivity rate-nya dijaga di bawah 5% selama 3 minggu, itu juga masuk kategori terkendali. Nah, Jawa Barat mudah-mudahan konsisten, orang yang positif COVID dari 100% yang dites selalu di bawah 5%, dan per minggu ini ada di 4,23%. Kemudian juga saya sampaikan setiap penambahan kasus itu gugus tugas kota kabupaten harus mengupdate. Jadi kota Bandung harus mengupdate yang secapa, juga kota Cimahi harus mengupdate yang Pusdikpom, karena definisi penambahan kasus itu adalah di mana testingnya dilaksanakan. Jadi bukan karena ini siswanya datang dari Sulawesi maka dia dihitung tidak begitu. Mau datang dari seluruh dunia manapun, pada saat testingnya, lokusnya dilaksanakan di daerah itu, maka jika ada yang positif, penambahan kasusnya dihitung sebagai penambahan di daerah itu. Jadi apa yang terjadi di tanah Bandung dihitung sebagai kasus kota Bandung, apa yang terjadi di tanah Cimahi dihitung sebagai penambahan kasus Cimahi. Jadi harusnya itu dilakukan update. Kemudian hasil kajian, saya himbau gugus tugas kota kabupaten belum dulu mengizinkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya indoor seperti bioskop. Karena hasil kajiannya virus beredar lebih cepat di ruangan indoor yang tidak berventilasi. Karena artinya si dropletnya muter-muter di situ, ya. Tapi kalau ada ventilasi, maka dia terbawa oleh suhu panas dari luar melalui jendela, maka droplet bisa hilang. Nah, oleh karena itu kita himbau, mal boleh buka, tapi bioskop ditahan dulu, karaoke kayak begitu ditahan dulu, hal-hal yang sifatnya hiburan indoor yang sirkulasi tidak ada ventilasi ditahan dulu. Terakhir dari kami akan melakukan pendisiplinan karena proses edukasi sudah dilakukan, proses teguran sudah dilakukan, sudah masuk sesuai komitmen kita, yaitu tahap ketiga, yaitu pendisiplinan dengan denda. Jadi akan ada denda nilainya 100.000 sampai 150.000 kepada mereka yang tidak menggunakan masker di tempat umum, ya. Kalau di ruang pribadi itu pilihan, jadi di rumah tidak wajib, tapi kalau mau pakai karena kewaspadaan silahkan, tapi tidak masuk kategori yang diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah di luar rumah, tempat umum dengan pengecualian, kalau dia sedang pidato seperti saya, itu tidak harus, ya. Kemudian sedang olahraga kardio tinggi, lari kencang, sepeda kencang, itu diizinkan, dan sedang makan di ruang publik itu juga dibolehkan. Di luar itu akan ada denda. Nah, akan dimulai di tanggal 27 Juli. Nah, jadi ini tolong jadi proses itu akan dilakukan selama 14 hari. Di tanggal 27 Juli pemberlakuan dendanya akan dimulai. Selama 14 hari kami akan memfinalisasi sosialisasi kepada masyarakat, sehingga selama 14 hari kami beri kesempatan semua kantor-kantor, institusi-institusi untuk mewajibkan halayak yang ada di institusinya menggunakan masker, diedukasi di pasar di mana, silahkan media tolong bantu. Denda itu akan dimulai tanggal 27 Juli. Mudah-mudahan kami sih tidak berharap banyak yang kena denda, karena bukan tujuan kami mencari denda. Tujuan kami mah tidak perlu ada denda, asal kedisiplinan itu ada.
Tapi karena kita monitor laporan dari Pak Kapolda dan kita lihat sehari-hari orang sudah banyak cuek tidak menggunakan masker di tempat umum, maka opsi ketiga setelah edukasi, setelah teguran masuk denda ini akan kita lakukan. Dan pilihannya kalau tidak bisa membayar denda, salah satu opsinya adalah kurungan atau kerja sosial yang finalisasinya sedang akan disiapkan oleh Pak Kajati. Saya kira itu update seminggu ini. Ada pertanyaan tambahan, silakan. Soal denda sendiri, teknisnya seperti apa yang untuk melakukan razia segala macam seperti itu, ya. Dan apakah nanti uang itu tuh akan dikemanakan gitu? Apakah masuk kas negara atau nantinya akan seperti apa gitu? Ya, ya. Sementara dasar hukumnya adalah Pergub yang sedang akan dikaji oleh Pak Kajati. Dana itu tentulah masuk ke kas daerah, dana terhimpun buat negara. Nanti yang melaksanakannya 3 institusi, dari Satpol PP, kemudian dari Kepolisian dan dari TNI atas nama gugus tugas, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya peraturan ini membekali gugus tugas yang diberi kewenangan oleh peraturan untuk membuat semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga epidemiologi kita terkendali. Hanya masker aja atau yang berkerumun juga, Pak? Masker saja. Masker ya. saja ya. Selamat siang Pak Gub, saya Nazla dari Kompas TV. Pak, kemarin kan ada klaster baru di wilayah Secapa Ade dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa warga sekitar menolak adanya pengetesan. Ulangi lagi apa? Di wilayah sekitaran Secapa Ade, warga sekitar menolak adanya pengetesan COVID. Iya. Tindakan dari Pemprov sendiri seperti apa dan apakah di wilayah Bandung ada kemungkinan penerapan PSBB lagi Pak? Terima kasih. Ya. Jadi sudah saya sampaikan kemarin, tidak ada PSBB, yang ada PSBM. Artinya yang akan dibatasi skala kecamatan. Dan menurut laporan dari gugus tugas Kota Bandung, PSBM sudah dilakukan atau akan dilakukan segera di Kecamatan Cidadap di wilayah tersebut. Artinya pintu masuk keluar masuk tidak boleh bebas. Orang ke sana hanya penghuni yang tidak ada urusan urgent dihimbau tidak ke sana, kira-kira begitu. Yang kedua, tidak boleh menolak karena kalau sudah masuk kategori yang kritis atau merah maka semua wajib ya. Kalau kemarin masih diberi kesadaran, nah nanti tim gugus tugas yang mengetes akan dibantu oleh petugas. Oke. Kang, ini Kang berkaitan dengan tes di sekitar Secapa dan Pusdipom, ini sudah berapa yang dites dan berapa yang reaktif mungkin hasilnya. Terus juga untuk data terakhir yang ada di Pusdipom kan ada 101 yang positif, terus di Secapa ada 1280. Nah ini udah mulai ada pengurangan lagi belum Kang? Yang sembuh dan lain sebagainya. Ya, per hari ini data masih sama seperti yang disampaikan oleh Kasad kemarin. Saya kira kita pakai angka itu aja dulu. Nanti udah negatif. Oh, kemudian laporan tadi dari Panglima Kodam dari sejumlah yang tadi disampaikan ada 98 di tes swab lagi sudah negatif. Jadi yang di Secapa. Jadi tingkat penyembuhan juga tinggi. Nah, saya kira nanti informasi harian terkait yang disampaikan akan kita update ya. Tapi per hari ini yang bisa saya sampaikan jumlah baru belum ada informasi, yang ada adalah jumlah sembuh sekitar 98 perwira. Kalau untuk warga yang dites barangkali udah ada yang reaktif Pak? Tadi karena tim gugus tugas baru akan melakukan tes swab juga kalau tidak salah dalam hari-hari ini. Dan ini berlaku juga ke banyak tempat yang ada institusi pendidikan lainnya. Terus Kang satu lagi Kang, ini ada apa sih, ada kegiatan masa pengenalan lingkungan di SMA 2 Bekasi. Ada 38 murid baru di sana. Ini ada tanggapan barangkali Pak? Ya, saya tadi sudah tegaskan. Selama tidak bisa membuktikan sekolahnya berada di zona hijau, maka kegiatan tatap muka dilarang. Jadi kalau tadi disampaikan di Bekasi, kami akan cek apakah sekolahnya masuk zona hijau. Kalau tidak berarti ada pelanggaran, kalau iya artinya ada diskresi dari pimpinan daerah di level kota. Assalamualaikum Pak Gub, Debi Pak.
terkait dengan data ODP dan PDP yang disampaikan tadi ada 1.000 lebih, 1.950. Nah kalau boleh tahu ODP yang meninggal berapa dan PDP yang meninggal berapa, ada nggak Pak datanya? ODP yang meninggal 138, PDP yang meninggal 1.631, kemudian positif yang meninggal yang dilaporkan rutin 180, OTG yang meninggal 1 orang. Cukup ya? Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai berjumpa minggu depan di Gedung Sate. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.